Jadi kita ini mempertanyakan apakah betul sholat itu mempengaruhi kita, bisa mengendalikan nafsu kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini pertanyaan besar. Jawabannya iya atau tidak? Buktinya mana? OTT setiap saat. Apa OTT itu? Pelacuran masih banyak enggak? Rentenir masih banyak enggak? Jadi pertanyaannya, masihkah sholat kita ini mempengaruhi moral kita? Pertanyaan inilah ingin saya jawab malam ini. Betul? Ada nggak yang sholatnya rajin tapi sekolahnya malas juga? Ada juga. Ada nggak yang sholatnya rajin sama orang tua ngelawan terus? Ada juga. Jadi ada pengaruhnya nggak? Tidak ada pengaruhnya ternyata. Yang salah siapa? Allah berjanji inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan jahat. Ada nggak maling yang sembahyang? Ada. Yang nyopet di pasar ada, tapi sembahyang juga ada juga. Seharusnya kan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kalau orang sholat kan dicegah oleh Allah nih, artinya menjadi baik. Nah sekarang ini mumpung anak-anak milenial semuanya, saya sangat bahagia sekali. Dan ini tahun ini baru pertama kali saya ngaji di tengah-tengah kaum milenial. Anak muda semuanya. Kenapa? Karena orang tua mah nggak saya urusin. Sederat mana nggak mati barangnya mah. Siras yang masih suwe makin. Ya masih lama, masa depan masih banyak. Ini yang penting. Kalau kita mencari di mana salahnya, kenapa sholat tidak mempengaruhi pada perilaku kita, ini bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Mungkin sholat kitanya kurang benar, betul enggak? Atau mungkin juga kualitas sholat kitanya tidak memadai. Ya, apakah kesalahan dari wudhunya, ya kan? Apa kesalahan dari bacaan sholatnya? Masih ada nggak orang yang sholat bacaan fatihahnya begini, Alhamdulillahirabbil alamin? Masih ada nggak? Ar-Rahmanir-Rahim waladdallin? Ada. Ini sudah saya bahas kemarin malam barangkali tentang sholat kita yang tidak berkualitas, sehingga dampaknya, pengaruhnya tidak begitu besar, sangat kecil sekali. Udah, sekarang gini aja deh, anak-anak kita semuanya termasuk musola ini, saya mau nanya, ini bikin musola ini kiblatnya sudah bener belum? Pakai kompas enggak? Pakai pandom, lempeng? Oke. Sekarang ketika kamu sholat di rumah, pakai kompas enggak? Asal ngulon ya? Asal ngulon? Bukan, ini Purwawinangun dengan Mekah jauhnya berapa kilometer? 10, 12.000 kilometer. Oke, 12.000 kilometer. Sekarang
Ini saya yakin anak-anak masih pelajar semuanya. Ketika titik tolak kita ini bergeser, nggak usah 12.000 km, 10 meter saja kita bikin garis 10 meter, kita bergeser 1 mili saja. Yuk belajar ngitung. 1 mili kita bergeser untuk menempuh jarak 10 meter. Nah, pada 10 meter itu terjadi renggang nggak? Terjadi ngerenggang. Berapa sentikah renggangnya itu? Yalah 1 mili. Udah. Kalau sudah ketemu berapa sentimeter berpisahnya itu karena bergeser 1 mili dikalikan dengan 12.000 kilometer, berarti kiblat kita nyelasapnya sudah berapa ratus kilometer. Paham nggak? Berarti selama ini kita sholat tidak menghadap Ka'bah tapi menghadap Moskow, menghadap Big Bang. Betul nggak? Oleh karena itu mungkin ini salah satu koreksi saja, sholat kita kurang memberikan dampak positif pada kita ini karena sholat kita terdapat kesalahan, kiblatnya nggak lurus, menyimpang terlalu jauh. Di Indramayu banyak masjid-masjid yang digeser kiblatnya sehingga sajadahnya dibuat miring atau dicat lantainya. Banyak kan? Nah itu karena tidak berhati-hati. Nah, kita periksa lagi. Ini kamu nih kalau sholat di kantongnya suka ngantongin duit nggak? Suka ngantongin duit. Duit yang kamu kantongi tahu nggak dia muter-muternya di mana? Orang jual sate kambing, sate babi. Betul nggak? Kadang-kadang jatuh ke got, dicuci nggak? Enggak, dikepret-kepret sampai kering kan gitu. Cium baunya kayak apa permusnya? Yakin nggak itu suci? Enggak kan? Kamu kantongi kan? Bagaimana hukumnya kita sembahyang ngantongin sesuatu yang terkena najis? Kamu ambil tisu, didulitakan tembelek, terus dikantongin, sholatnya sah nggak? Itu salah satunya. Mungkin sebabnya sholat kita kurang berdampak positif dalam membangun perilaku kita. Sebabnya there is something wrong, karena ada sesuatu yang salah dalam sholatnya. Betul nggak? Kamu aja kalau ujian, kalau jawabnya salah lulus nggak? Ya udah, itu berarti sholatnya nggak lulus kalau begitu. Pakai sejadah nggak kalau sembahyang? Kalau miring diluruskan nggak? Diluruskan. Nyokernya pakai tangan apa pakai kaki? Pakai kaki, gitu, toret gitu, lembengin. Kak, sejadah itu pintu gerbang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicokernya pakai kaki. Kalau kamu datang ke rumah saya ngetok pintunya pakai kaki, dibuka atau ditonjok? Bayangkan, terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Ini mungkin salah satu sebabnya sholat kita kurang berpengaruh membangun perilaku yang baik. Sembayang mewakal tapi demenannya wakal maning sedake. Ayo ngaku boleh. Ada yang suka main kucelak nggak sini? Ngadu jago lah. Togel sih. Buntut. Padahal tiap hari sholat, tapi tiap hari masang togel juga. Ini kan bertanya kenapa Allah mengatakan inna sholata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Sudah, coba sekarang saya uji. Kalau masuk sholat itu pertama kali apa? Takbir dulu. Sok gimana takbirnya? Saya tidak salah pendengaran. Banyak orang yang takbir begini, dengerin nih. Allahu Akbar, betul nggak? Allahu Akbar, betul nggak? Allahu Akbar. Oh apa A? Nah sih, Tuhanmu namanya siapa? Allah, bukan Allah. Nama saya Abdus Syakur, betul? Saya marah nggak dipanggilnya Abdus Syukur? Tersinggung nggak nama saya salah menyebutkan? Sedangkan setiap hari kamu menyebut nama Tuhanmu itu salah, bukan Allah tapi Allah. Oke, terus ngaku salah sih? Ngaku salah nggak? Jadi besok takbirnya Allah, bukan Allah. Ada nggak anak-anak kita yang sholat subuh mata masih ngantuk, ya kan gitu, tidurnya kurang karena habis nonton sinetron dulu sampai malam, subuh sholat baring ngantuk, ya kan masih lemes, takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak begitu? Bukan Allah tapi Allah, bukan Allah. Kalau Allah itu artinya hamzahnya dua, asalnya Allahu, diidghamkan menjadi Allah. Itu adalah bertanya, bukan takbir. Apakah Allah itu besar? Paham? Itulah makanya saya minta tolong kualitas sholat kita ini terus ditingkatkan. Belajarlah, belajarlah, dan belajarlah. Yang rajin belajar supaya kualitasnya itu terus ditingkatkan setiap saat. Setuju nggak? Di sini ada pengajian nggak? Nah tolong bab sholat diterangin yang mendetail supaya berkualitas. Sudah. Ada nggak anak kita yang kena penyakit was-was di sini? Kalau takbir 70 kali Allah sampai imamnya assalamualaikum sudah tamat, dia belum takbir. Ada nggak? Ada nggak di sini yang kalau butuh ngabisin air sebak habis semuanya? Jadi rupanya orang yang kena was-was ini kepengen sekali takbir jadi menghadap kiblat, mukanya menghadap ke bawah, mata terpejam, pundak merungkut, mulailah takbir kira-kira sekali jadi, merem gitu, merungkut Allahu Akbar. Wah, ada nggak? Ada. Ikbar itu mananya menstruasi bahasa Arabnya. Jadi kalau kamu teleponnya Allahu Akbar berarti Allah lagi bayangkan, terlalu banyak ilmu yang harus kamu pelajari. Tolong nanti saya tidak akan habis membicarakan malam ini tentang sholat. Yang penting anjuran saya, yuk kita terus belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar, oke?